Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Dahniar Astuti. Video yang akan kita bahas di sini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yaitu program linier nilai optimum suatu fungsi objektif. Nah, video kali ini adalah lanjutan dari program linier tersebut, yaitu aplikasinya. Jadi aplikasi program linier. Hal penting dalam masalah program linier adalah kita akan mengubah suatu permasalahan verbal, misalnya dalam bidang teknik, perdagangan, diubah ke dalam bentuk model matematika, yaitu persamaan atau pertidaksamaan. Nah, tanda kurang dari atau sama dengan itu akan digunakan jika ada kata paling banyak. Jadi kalau pada ada soal verbal, ada kata paling banyak atau hanya, maka kita menggunakan tanda ini. Kemudian kita akan menggunakan tanda ini lebih dari atau sama dengan jika dalam soal verbal itu ada kata paling sedikit. Ya. Nah, untuk langkah-langkah menyelesaikan masalah program linier adalah sebagai berikut. Pertama, kita ubah permasalahan verbal menjadi model matematika dengan dalam fungsi kendala dan fungsi objektif. Kemudian kita tentukan nilai optimum dengan menggunakan uji titik pojok atau dengan garis bilangan. Nah, nilai untuk yang langkah nomor 2 sudah pernah kita pelajari, tinggal yang nomor 1. Baik, supaya tidak membingungkan, kita lihat ke contoh soal. Nah, pada soal ini ada seorang pemborong hanya mempunyai. Nah, ini ada kata hanya mempunyai. Berarti kita menggunakan tanda kurang dari atau sama dengan. Mempunyai persediaan 100 kaleng cat kuning dan 240 kaleng cat putih. Nah, pemborong tersebut mendapat order untuk mengecat ruang tamu dan kamar tidur di suatu perumahan. Setelah dia kalkulasi, satu ruang tamu itu menghabiskan 1 kaleng cat kuning dan 3 kaleng cat putih. Sedangkan 1 kamar tidur itu menghabiskan 2 kaleng cat kuning dan 2 kaleng cat putih. Nah, sedangkan biaya yang ditawarkan pada pemborong untuk mencat setiap ruang tamu adalah Rp300.000 dan untuk setiap kamar tidur itu adalah Rp250.000. Pertanyaannya, buatlah model matematika. Jadi ada fungsi kendala dan fungsi objektif. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, pertama kita harus misalkan dulu. Misalkan X adalah banyak ruang tamu yang mau dicat. Kemudian yang Y adalah banyak kamar tidur yang akan dicat. Lalu boleh kita bantu dengan tabel. Nah, di sini ada pakai variabel, kemudian tadi banyaknya ruang tamu kita misalkan sebagai X. Sedangkan banyaknya kamar tidur adalah Y. Lalu persediaannya. Nah, variabel di sana ada lagi tadi cat kuning. Cat kuning kalau mencat ruang tamu itu diperlukan sebanyak 1 kaleng. Sedangkan kamar tidur itu diperlukan 2 kaleng. Nah, cat kuning ini hanya tersedia, katanya tadi adalah 100 kaleng. Kemudian ada lagi cat putih. Nah, cat putih untuk banyak ruang tamu itu 3 kaleng. Kalau untuk kamar tidur adalah 2 kaleng. Cat putih ini hanya tersedia 240. Ingat, kata hanya tersedia. Berarti ini X ya, ini X berarti 1 X, berarti satunya tidak perlu dituliskan. X ditambah Y
kurang dari sama dengan 100 kaleng. Kenapa? Karena tadi ada kata hanya. Jadi ini X ditambah 2Y kurang dari 100. Nah, ini bisa kita sebut sebagai persamaan yang pertama. Kemudian untuk yang cat putih, untuk ruang tamu adalah 3 kaleng, berarti 3X. Kemudian banyak kamar tidur, untuk cat putih itu 2 kaleng. Sedangkan tersedia hanya 240 kaleng. Berarti ini 3X ditambah 2Y kurang dari 240. Dan ini kita sebut sebagai persamaan kedua. Nah, kemudian yang X-nya tadi dikatakan bahwa banyak ruang tamu dan banyak kamar tidur itu selalu bernilai positif. Maka X-nya adalah lebih dari atau sama dengan 0. Dan begitu juga yang Y, lebih dari sama dengan 0. Nah, lalu biaya pengecatan katanya tadi setiap ruang tamu ya X itu Rp300.000 dan biaya pengecatan setiap kamar tidur adalah Rp250.000. Berarti ini punya X, yang ini punya Y. Maka 300X ditambah 250Y ini adalah suatu fungsi. Nah, sedangkan keempat ini, persamaan 1, 2, 3, dan 4, ini disebut adalah fungsi kendala. Jadi ini yang namanya fungsi kendala yang pernah kalian temukan waktu belajar awal program linear kemarin ini. Nah, sedangkan yang ini adalah fungsi objektif. Nah, ini adalah fungsi objektifnya. Jadi inilah yang disebut dengan model matematika. Oke, kita lihat ke contoh soal yang kedua. Suatu pesawat terbang mempunyai kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 200 penumpang. Kalau tidak lebih, berarti pesawat itu hanya mampu 200 penumpang. Ingat kata hanya, berarti ada tanda kurang dari atau sama dengan. Nah, setiap penumpang ada kelas bisnis hanya boleh membawa bagasi 50 kilo. Sedangkan kelas ekonomi itu 20 kilo. Pesawat tersebut hanya, ingat kata hanya dapat membawa bagasi 5,5 ton. Harga tiket untuk suatu penerbangan domestik katanya itu untuk kelas bisnis adalah Rp800.000 per penumpang. Dan untuk kelas ekonomi adalah Rp600.000 per penumpang. Nah, tentukan penjualan tiket untuk kelas bisnis dan kelas ekonomi agar hasil penjualan tiket maksimum. Nah, di sini kita juga harus memisalkan, akan kita rubah dulu ini. Ini namanya soal verbal, kita rubah ke model matematika yang seperti tadi. Setelah dapat modelnya, baru kita tentukan dengan menggunakan tentukan himpunan penyelesaian, tentukan titik pojok, kemudian fungsi objektif dan kita substitusikan. Nah, di sini pertama kita misalkan X banyak penumpang kelas bisnis dan Y adalah banyak penumpang kelas ekonomi. Kemudian, nah, kita buat model matematikanya. Tadi katanya X banyak penumpang kelas bisnis, sedangkan yang Y adalah banyaknya penumpang kelas ekonomi. Pesawat tadi katanya hanya mampu menampung 200 penumpang, berarti penumpang kelas bisnis ditambah penumpang kelas ekonomi itu tidak boleh lebih dari 200. Maka modelnya adalah kapasitas daya tampungnya adalah
X ini tadi, X adalah kelas bisnis, ini yang kelas ekonomi, dijumlahkan, tidak boleh kurang atau kurang dari sama dengan 200. Kemudian untuk yang bagasi tadi, pesawat itu hanya mampu 5,5 ton. Artinya ini kita harus ubah ke kilo karena untuk yang bisnis hanya 50 kilo. Untuk yang ekonomi 20 kilo. Berarti 5X ini tadi adalah kelas bisnis. Berarti 50X ditambah 20Y yang 5,5 ton kita gantikan ke kilo. Karena ini tadi pakai kilo, jadi 5.500. Ya, ini harus kurang dari karena pesawatnya hanya mampu 5,5 ton. Nah, kemudian ini bisa kita sederhanakan. Yang 50X tambah 20Y kurang dari sama dengan 5.500. Kita sederhanakan, kita bagi 10 bisa. Kalau dibagi 10, ini bagi 10 5X, bagi 10 ini 2Y, ini dibagi 10 menjadi 550. Nah, ini sama, X-nya juga lebih dari sama dengan 0. Begitu juga dengan Y-nya. Y lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk pendapatan penjualan tiket itu merupakan fungsi objektif. Di mana katanya tadi, tiket untuk harga bisnis adalah Rp800.000. Nah, sedangkan yang kelas ekonomi katanya Rp600.000. Berarti 800.000 X ini kan tadi kelas bisnis, sedangkan Y adalah kelas ekonomi. Nah, berarti ini adalah fungsi objektifnya. Nah, untuk menyelesaikannya ini sudah berubah menjadi model matematika di mana yang persamaan ini sampai dengan Y lebih dari sama dengan 0 adalah fungsi kendala, sedangkan yang ini adalah fungsi objektif. Nah, sekarang kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Caranya sama seperti yang pernah kita ajarin, yaitu ini kita buat titik potongnya dulu. Berarti kita buat sumbu koordinat kartesius, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Titik potongnya adalah 0. Lalu kita untuk garis yang ini dulu, persamaan ini X tambah Y kurang dari tidak samaan ya, X tambah Y kurang dari sama dengan 200. Titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan 200. Nah, kita letakkan 200 pada sumbu Y. Lalu titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 200. Kita hubungkan kedua titik ini. Nah, karena dia ada tanda sama dengan, berarti garisnya penuh. Nah, ini adalah untuk X tambah 2Y sama dengan 200. Kemudian yang ini 5X tambah 2Y. Nah, kita buat titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya adalah 0. Kalau Y-nya 0, nah berarti kedua gua bagi 5, berarti X-nya adalah 110. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya yang 0, berarti nilai Y didapat 275. Nah, kita hubungkan lagi titik ini. Karena dia tanda sama dengan ada, berarti dia garisnya penuh. Nah, ini adalah untuk 5X tambah 2Y sama dengan 550. Nah, sekarang X lebih dari sama dengan 0. Kita tahu kalau X lebih dari sama dengan 0 berarti dia ke kanan. Ya. Kemudian Y-nya lebih dari sama dengan 0 berarti ke atas. Nah, garis ini katanya tadi kurang dari berarti ke bawah. Yang ini juga tadi katanya kurang dari berarti ke sini. Maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang ini. Nah, yang di aksi ini ya daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, di sini kita dapatkan titik A 110,0, titik B belum kita temukan. Ini adalah perpotongan kedua garis yang ini. Lalu titik C-nya ada
0,200. Nah, untuk menentukan titik B, kita gunakan eliminasi dan substitusi kedua persamaan ini. Untuk eliminasi, berarti koefisien ada yang harus disamakan. Nah, kalau kita mau menghilangkan yang Y, ini sama caranya ya. Pada video sebelumnya, berarti ini dikalikan 2. Nah, berarti ini kita kalikan 2 supaya Y-nya koefisiennya sama dan kita menghilangkan variabel Y. Lalu kedua persamaan ini kita kurangkan. 2x dikurangi 5x adalah min 3x. Ini dikurangi 2y adalah 0. Ini dikurangi ini adalah negatif 150. Nah, kedua ruas ini kita bagi dengan negatif 3. Maka diperolehlah nilai X 50. Nilai X yang 50 ini kita boleh substitusikan ke salah satu persamaan yang ada ini. Boleh yang ini, boleh yang ini. Nah, untuk lebih mudah kita pakai yang X plus Y sama dengan 200 supaya kita mendapatkan yang Y. Lalu Y-nya X-nya kita ganti dengan 50. Nah, kedua ruas dikurangkan 50, maka diperoleh nilai Y sama dengan 150. Nah, sudah didapat X-nya 50, Y-nya 150, berarti titik B-nya adalah 50,150. Nah, semua titik sudah kita dapatkan. Titik A, titik B tadi ada, titik C, juga yang 0,0. Nah, titik-titik ini yang kita substitusikan ke fungsi objektif. Kita pengen tahu bagaimana penjualan tiket yang maksimum, ya. Oke, kita masukkan yang ke fungsinya mulai dari yang 0,0. Kita menggunakan titik pojok ini ya. Berarti X-nya ganti 0, Y-nya juga diganti dengan 0. Nah, maka nilainya 0. Kemudian titik yang A, X-nya 110, berarti kita ganti X-nya dengan 110. Y-nya kita ganti dengan 0. Nah, berarti ini yang 0, ini kalikan 110, dapatlah 88 juta. Kemudian kita titik B, kita substitusikan ke fungsi objektifnya. X-nya ganti 50, Y-nya diganti dengan 150. Nih ya. Nah, ini didapat di sini 130 juta. Ya, 800.000 dikali 50 ditambah dengan 600.000 dikali 150. Kemudian titik C lagi, yaitu 0,200. X-nya kita ganti dengan 0, Y-nya dengan 200. Nah, maka diperolehlah nilainya 120 juta. Kalau kita perhatikan nilai ini, yang maksimum adalah 130 juta, yaitu pada titik 50,150. Nah, kalau nilai maksimum ini yang maksimumnya, yaitu dipenuhi oleh X 50 dan Y 150. Kita ingat tadi, X adalah banyaknya penumpang kelas bisnis, sedangkan yang Y adalah banyaknya penumpang kelas ekonomi. Jadi, penjualan tiket akan maksimum jika banyak penumpang kelas bisnis 50 orang dan kelas ekonomi 150 orang. Nah, ternyata kita bisa masalah perdagangan menyelesaikan dengan menggunakan model matematika. Demikian video kali ini, semoga video ini bermanfaat dan kita semua sukses. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.